Nah, kemudian di level ketiga ini define. Nah, biasanya sudah terstandarisasi dan terdokumentasi. Artinya tidak hanya mengeluarkan output saja, tapi secara proses itu sudah di-define dan juga sudah distandarisasi. Artinya sudah punya prosedurnya atau sudah punya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya dan itu sudah disahkan. Biasanya harus disahkan atau sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang di organisasi. Nah, itu sudah bisa dikatakan di level 3. Nah, kemudian di level 4 ini quantitatively manage. Artinya, apa yang sudah dijalankan, yang sudah terstandarisasi dan terdokumentasi, itu harus diukur. Biasanya kan kalau misalkan kita melakukan pekerjaan, apa sih yang menjadi ukuran kita? Kalau misalkan di dalam pelaksanaan misalkan pengelolaan insiden gitu ya. Pengelolaan insiden bisa jadi yang diukur adalah berapa sih jumlah tiket insiden yang sudah close atau yang sesuai dengan SLA yang kita jaminkan, yang kita janjikan. Nah, itu adalah kuantitatif. Jadi biasanya ukuran di level 4 itu harus kuantitatif, tidak bisa kualitatif lagi. Jadi harus bisa dikuantifikasi. Jadi setiap proses yang kita define, yang sudah terstandarisasi di dalam prosedur, itu harus punya ukuran dan juga indikator kinerjanya seperti apa. Nah, kemudian di level kelima ini ada optimizing. Optimizing artinya selain sudah dijalankan, terstandarisasi dan diukur, maka ini harus dioptimalisasi, dievaluasi berkala, diidentifikasi area of improvementnya secara berkelanjutan. Jadi ini biasanya sudah masuk ke optimizing. Bahkan mungkin di level 5 itu udah masuk ke area-area yang sudah otomasi, kayak gitu. Jadi ini sangat mirip dengan mekanisme pengukuran maturity yang lainnya. Kayak di COVID tuh sama seperti ini cara mengukurnya. Cuman memang lingkup assessmentnya itu agak berbeda. Kalau COVID kan agak keseluruhan ya, agak cukup luas untuk scopingnya karena dia menyeluruh dari sisi IT. Nah, kalau SOC kita bisa ukur dari sisi fungsi SOC-nya saja dan juga dokumentasi yang dimiliki oleh SOC ini. Nah, ini dari sisi maturity. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan capability. Jadi capability itu tadi kalau yang saya sampaikan ini hanya berlaku untuk domainnya teknologi dan juga domainnya services. Nah, ini agak berbeda nih. Jadi levelingnya itu tidak sampai dengan level 5, tetapi sampai dengan level 3. Di mana di level nolnya ini pasti berkaitan dengan teknologinya atau servicesnya memang belum ada kayak gitu atau belum diimplementasikan atau belum sepenuhnya diterapkan. Itu biasanya udah masuk kategorinya adalah nol atau incomplete. Nah, kemudian yang satu ini perform, ini belum terstandarisasi atau otomatis dan masih dilakukan secara ad hoc. Biasanya mungkin contohnya kalau saya kasih contoh satu terkait dengan implementasinya, bisa jadi mungkin toolsnya sudah ada tapi belum terintegrasi, bisa jadi seperti itu. Atau log yang dikumpulkan itu masih manual tanpa ada correlation engine-nya, atau misalkan kita tidak punya alerting system yang otomatis kayak gitu. Nah, itu masih parsial-parsial, itu biasanya masih di dalam kategori kapabilitas level 1. Nah, kemudian kalau yang level 2 ini berkaitan dengan manage ya. Jadi manage itu hint-nya adalah sudah terstandarisasi dan beroperasi dengan baik, menghasilkan hasil yang konsisten dan berkualitas. Jadi kalau misalkan tadi terkait dengan toolsnya, misalkan tadi kita sudah pakai SIEM contohnya. Nah, SIEM itu sudah bisa digunakan untuk mengumpulkan dan juga mengkorelasikan log dari sistem-sistem yang ada di perusahaan atau sistem-sistem yang dianggap penting seperti apa. Kemudian juga misalkan sudah ada analisis insiden kayak gitu. Nah, itu biasanya masuk ke manage, tapi misalkan belum punya threat intelnya. Belum punya threat intel tapi kita sudah punya SIEM, sudah ada pengelolaan insiden, jadi masih dikategorikan sebagai manage atau di level 2. Nah, kalau di level 3 ini biasanya
udah optimalisasi nih di sini. Jadi dari sisi infrastruktur monitoringnya sudah terintegrasi secara penuh. Misalkan dari sisi SIEM, SOAR, EDR, kemudian threat intelligence juga udah terintegrasi. Kemudian use case untuk mendeteksi threat sudah terdokumentasi dan digunakan secara konsisten. Atau bahkan respon insiden juga sudah mulai semi otomatis atau bahkan otomatis kayak gitu. Nah, ini udah bisa dikategorikan sebagai level 3. Jadi level level tertinggi di kapabilitas itu adalah level 3 kayak gitu. Beda dengan yang maturity. Kalau maturity level tertingginya itu di level 5. Nah, ini ada toolkitnya sendiri. Jadi nanti secara questionnya agak berbeda juga.